Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadil ladzina istafa. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur fadlana ahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Hadirin para jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid At-Tawabin yang kami cintai dan kami muliakan. Alhamdulillah hadir di sini Ketua RT kita Bapak Didik Soekardi, kemudian guru kita Ustadz Al-Faizin Usman, sesepuh kita Bapak Haji Ali, ibu-ibu sekalian di sini ada Ibu Noval, Ibu Fakhrunisa, dan ibu-ibu yang lain, serta para jamaah sekalian dimanapun Anda dapat menjangkau dan mendengar suara kami. Alhamdulillah, kita patut dan pantas kita bersyukur. Dengan syukur ini kita ingin selalu mengakui sebenar-benarnya bahwa apapun yang kita rasakan di dunia ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik yang ada dalam diri kita, seperti kita bisa berbicara, bernapas, detak jantung kita masih normal, ginjal kita masih normal. Ini semua adalah merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Alhamdulillah. Termasuk udara segar yang kita nikmati pagi ini. Bersama-sama bisa melihat saudara-saudara kita sholat berjamaah. Kemudian kita berada di masjid yang nyaman dan penuh berkah ini. Ini juga merupakan bagian nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Juga kita bisa berkumpul dengan keluarga, dengan anak keturunan, bisa bertetangga, bisa berkomunikasi. Ini merupakan nikmat-nikmat Allah yang wajib kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, maka pasti kata Allah, kami akan menambahkan nikmat-nikmatku kepadamu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu kufur, tidak pandai bersyukur, maka sungguh azabku sangat pedih. Alhamdulillah. Nah, berdasarkan ayat ini kita selalu nikmat Allah itu bertambah kepada kita. Bertambah kuantitasnya atau juga bertambah kualitasnya. Karena dengan nikmat Allah inilah kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh bahagia. Lega hati kita, nyaman jiwa kita, terang pikiran kita karena kita pandai bersyukur. Kita bahagia dengan keadaan apapun. Semua ini kita rasakan bagi orang yang pandai bersyukur. Oleh karena itu apapun keadaan kita, bersyukurlah. Agar Allah SWT terus menyempurnakan nikmat-nikmat itu. Sehingga batin kita tidak kosong. Tidak mengalami suatu derita. Karena kita tidak pandai bersyukur. Maka sering-sering mengucapkan Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Kita bersyukur. Walaupun yang hadir sekian orang, kita bersyukur. Untung ada yang hadir. Seandainya yang hadir satu orang, alhamdulillah tetap bersyukur.
Karena dengan syukur ini membuat kita puas jiwa kita. Tidak akan pernah mengeluh dengan keadaan apapun. Sesulit-sulit apapun keadaan itu, kalau kita bersyukur, batin kita bahagia. Jadi kunci utama untuk mendapatkan bahagia di hati adalah dengan banyak bersyukur. Insya Allah. Nah, kali ini dalam waktu yang sempit ini kita akan membahas lanjutan dari Asmaul Husna yang merupakan bagian dari tema Al-Aqidah yang sangat penting, yang sangat pokok, yaitu Asmaul Husna yang ke-71 adalah Al-Muqaddim. Apa para jamaah? Al-Muqaddim. Alhamdulillah nih, selalu baru nih ilmunya. Al-Muqaddim artinya Allah yang maha mendahulukan. Nah, secara kata Al-Muqaddim memang tidak ada di dalam Al-Quran. Tidak ditemukan. Tetapi dalam bentuk lain, dalam bentuk fi'il, fi'il maudhi. Nah, kita jumpai satu tempat, yaitu di surat Qaf. Surat Qaf. Surat yang ke-50 ayat yang ke-28. Surat Al-Qaf itu posisinya di juz yang ke-26. Jumlah ayatnya 50, termasuk golongan surat Makkiyah. Ya, kita ulangi. Surat Qaf artinya Qaf juga enggak ada artinya itu. Kalau ditanya Qaf artinya apa? Jawabannya apa? Wallahu a'lamu bimuradi. Allah yang maha mengetahui maknanya. Sama seperti Yasin. Sama seperti Alif Lam Mim. Apa artinya itu? Wallahu a'lamu bimuradi. Allah yang maha mengetahui apa makna di balik itu. Nah, sama seperti Qaf. Juga wallahu a'lamu bimuradih. Allah yang maha mengetahui maknanya. Surat yang ke-50 jumlah ayatnya adalah 50. Ya. Berada pada juz yang ke-26. Nah, mari kita lihat Al-Muqaddam ini dalam surat Qaf ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala la takhtanisu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Nah, di sini disebutkan wa qad qaddamtu. Ini Al-Muqaddim menunjukkan sifat Allah yang ke-71. Qaddamtu ini jenis fi'il maudhi yang berarti telah dahulu, ya, telah mendahulukan. Wa qad qaddamtu. Nah, adapun Al-Muqaddim itu sifatnya, ya. Sifat Allah yang maha mendahulukan. Qidam itu sama. Al-Muqaddim. Ya. Sedangkan kata qaddamtu itu bentuknya fi'il maudhi namanya. Kata kerja bentuk lampau. Artinya telah mendahulukan. Telah dulu. Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku. Padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Qala berkata, la jangan takhtanisu kamu sekalian bertengkar ladayya di hadapanku. Wa qad dan sesungguhnya qaddamtu aku telah memberikan dulu. Aku telah memberikan dulu ilaikum kepadamu bil wa'id dengan janji atau ancaman. Nah, ini adalah ayat menginformasikan kepada kita tentang keadaan di hari kiamat nanti, di akhirat. Ya, ketika mereka diputuskan untuk masuk ke dalam neraka, ya, mereka bertengkar, ya, saling salah menyalahkan.
Gara-gara kamu nih saya masuk neraka. Kamu dulu ngajak saya nggak mau ibadah. Kamu dulu ngajak saya berantem. Kamu dulu ngajak saya memfitnah. Kamu dulu ngajak saya durhaka. Berantem di hadapan Allah tuh. Ada yang menyalahkan jin setan. Gara-gara kamu nih setan, iblis. Saya dulu di dunia lalai, nggak mau ibadah. Saya lebih mementingkan dunia saya. Saya mementingkan pekerjaan saya. Akhirnya saya nggak mau ibadah. Berantem tuh di hadapan Allah. Semua berantem rame bisik. Ya, berantem sengit-sengitnya tuh. Ya. Lalu Allah berfirman apa? Jangan berantem di depanku. Jangan tengkar di hadapanku. Gak guna kamu sekarang. Aku dulu sudah mengirimkan para rasul. Mengajarkan keimanan. Mengajarkan adab. Mengajarkan hukum. Mengajarkan kitab. Halal haram dan lain-lain. Kenapa kamu gak ikuti? Bahwa akan aku janjikan, akan aku ancam kepada manusia-manusia yang kafir, yang durhaka, yang melawan, yang membangkang. Aku akan jebloskan ke neraka. Ya sekarang terimalah akibatnya. Kita mau bilang apa? Ya, hari akhirat adalah hari diputuskan. Kehidupan terakhir kita. Apakah kita diputuskan di surga atau di neraka? Tergantung sejauh mana sikap kita di atas muka bumi ini. Alhamdulillah kita masih hidup ini. Kita masih diberikan kesempatan entah beberapa tahun lagi atau entah beberapa bulan lagi, kita kan nggak tahu nih. Tiba-tiba kita dipanggil oleh Allah, siap nggak siap ini. Nah selagi masih hidup ini, ayo dong kita sama-sama sibukkan diri dengan ibadah, nggak ada yang lain. Waktu kita sangat singkat, sangat pendek. Sibukkan diri dengan ibadah. Tidak usah berpikir macam-macam. Begitu ada waktu adzan, segera datang ke masjid. Segera ambil air wudhu. Ada pengajian, datang. Bina hubungan-hubungan baik. Taat patuh kepada suami. Jangan melawan suami. Sebagai suami juga sayangi istri. Jangan kasar sama istri. Ya. Gunakan waktu demi waktu ini untuk menggali, meraih prestasi amal ibadah dan amal soleh. Insya Allah kalau kita betul-betul menyiapkan diri dengan iman, amal soleh dan akhlak yang mulia, maka kita dijamin nanti di akhirat kita akan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita tidak termasuk dalam golongan ayat ini yang berantem nanti di sana di hadapan Allah, saling salah menyalahkan. Ada suami menyalahkan istri, ada istri menyalahkan suami. Gara-gara kamu dulu nih, saya nggak mau ibadah. Gara-gara kamu nih, saya nggak mau zakat. Gara-gara kamu nih, saya membunuh teman saya. Semua kesalahan-kesalahan diungkapkan. Bertengkar hebat di hadapan Allah. Maka Allah melarang keras, kamu jangan bertengkar di sini. Sudah nggak ada gunanya, nggak ada waktunya lagi. Nah ini peringatan keras bagi kita. Agar kita betul-betul selama hidup ini, kita persiapkan aneka amal saleh dan ibadah kita. Yang semaksimal mungkin. Sehingga kita nanti di akhirat mendapatkan hidup puas dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau bisa nih kita berusaha semua kita masuk surga, keluarga besar kita masuk surga, orang tua kita masuk surga, anak keturunan kita masuk surga, cucu-cucu kita masuk surga, tetangga-tetangga kita, jamaah kita masuk surga. Itu harapan dan cita-cita kita insya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah,
Al-Muqaddim maha mendahulukan atas apa yang diinginkan demi mencapai suatu kebaikan, kemaslahatan dan kemanfaatan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ini gambaran secara umum makna al-muqaddim. Allah mendahulukan apapun yang dia kehendaki, yang dia inginkan. Jadi Allah mendahulukan ini, Allah mendahulukan itu adalah merupakan keinginannya, hak prerogatifnya. Kita tidak ada celah untuk protes. Itu adalah al-muqaddimnya Allah, kemauan dia, kehendak dia mendahulukan apapun. Ya. Tujuannya apa? Untuk mencapai kebaikan, kemaslahatan dan kemanfaatan. Jadi Allah nggak mungkin mendahulukan sesuatu itu salah atau tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Allah tuh maha tahu, lebih tahu apa yang terbaik untuk kita, untuk alam semesta ini. Allah mendahulukan sesuatu lebih awal, lebih dulu, tentu itu yang terbaik, maslahat untuk kita bersama. Allah Ta'ala mendahulukan laki-laki sebagai pimpinan karena lebih banyak kelebihan daripada kaum perempuan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kalau kita melihat penciptaan manusia itu, yang pertama lahir Adam apa Hawa? Adam kan? Adam yang didahulukan, laki-laki dulu. Ini berarti pimpinan dalam kehidupan ini yang utama, yang paling urgent adalah laki-laki. Kita ini laki-laki sebagai pimpinan. Minimal pimpinan dalam rumah tangga. Kita ini pimpinan karena kita memiliki kelebihan. Pertama nih, kita laki-laki, Adam dulu diciptakan lebih awal, tentu lebih utama daripada perempuan. Yang kedua, kita punya kelebihan lain, kita punya tenaga yang lebih besar dari perempuan. Ya, mungkin juga kita punya kecerdasan lebih banyak dari perempuan. Juga kita memiliki ruang gerak yang lebih luas daripada perempuan. Kalau perempuan kan satu sisi dia mungkin banyak memberikan andil dalam kehidupan kita. Tapi sesaran dia mengalami suatu kendala yang dinamakan apa tuh? Menstruasi, halangan, ya kan? Maka nggak boleh seorang perempuan itu menjadi pemimpin. Umpama contoh jadi imam, nggak bisa dia jadi imam. Sementara di belakangnya banyak laki-laki. Ya, maka jadi manapun imam itu laki. Imam besar nggak ada tuh perempuan, yang ada laki. Karena laki-laki itu tidak memiliki siklus menstruasi dia. Itu kelebihannya. Ya kan? Juga tidak hamil dan lain-lain. Nah itu. Makanya Allah mengangkat derajat seorang laki-laki itu adalah sebagai pemimpin. Nah, karena kita sebagai laki sebagai pemimpin, maka kita harus belajar. Jangan sampai nanti pas berumah tangga, ya lebih pinter perempuannya, istrinya daripada suaminya. Akhirnya diatur oleh perempuan. Nah, kita sebagai laki-laki ini harus belajar bagaimana kita menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Kita belajar ilmunya, menguasai ya jiwa seorang istri. Ya, kehidupan dalam rumah tangga kita belajar tentang manajemen kepemimpinan, ya kan? Kita belajar ilmu-ilmu, kita sekolah, kita kuliah
Sehingga kita ketika menjadi pemimpin di masyarakat, pemimpin dalam keluarga, kita berwibawa, sukses kita memimpin. Nah, walaupun kita sebagai lelaki adalah seorang pemimpin, kalau kita nggak punya ilmu, wah kacau juga itu. Kita nggak bisa ngurus rumah tangga kita, nggak bisa ngurus anak-anak kita, bahkan nggak bisa jadi imam nanti di masjid. Kalau nggak bisa ngaji, ya begitu. Nah, karena kita pemimpin sebagai laki-laki, kita mesti banyak belajar, ya begitu. Lihat para nabi itu nggak ada yang perempuan, semuanya laki-laki. Karena memang laki-laki itu pemimpin, pembimbing, pembina bagi umatnya yang tidak mengalami kendala apapun. Ya, tidak ada laki-laki halangan menstruasi, ya. Apalagi hamil nggak ada, karena memang laki-laki ini dicetak oleh Allah untuk menjadi pemimpin dalam kehidupan kita. Ya, Allah berfirman apa dalam surah An-Nisa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu adalah pemimpin bagi para wanita. Wanita ini kalau ada suami, kalau ada pimpinannya nyaman. Ya, tenang hidupnya. Tapi kalau nggak ada pemimpinnya, perempuan, waduh kasihan ya, nggak ada yang diteladani ya, ya. Nggak ada yang membinanya, membimbingnya. Nah, dengan adanya suami atau pimpinan, maka istri itu nyaman, bahagia hidupnya, walaupun jauh dari orang tuanya. Rela dia meninggalkan orang tuanya, keluarganya, karena sudah mendapatkan pemimpin dalam rumah tangga. Jadi istri itu pentingnya dia harus punya pemimpin supaya perempuan itu bisa terarah dalam segi ucapannya, pemikirannya maupun langkah-langkah yang lainnya. Karena perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu fitrahnya apa? Bengkok, ya enggak? Makanya perempuan itu gampang bengkok, gampang ngambek, perasaannya dalam. Kalau laki-laki nggak bisa mimpin, kita terbawa emosi. Ya, kalau perempuan marah, kita ikut marah, bahaya. Jadi kita harus bisa memberikan bimbingan, pembinaan kepada istri kita agar dia bisa menjalani tugas dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Jadi peran kita sebagai seorang suami ini sungguh sangat-sangat penting untuk membina dan mengarahkan istri kita dengan cara yang lembut dan sopan. Allah Ta'ala mendahulukan matahari daripada bulan karena sangat dibutuhkan untuk menerangi kehidupan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa firman Allah? Wasyamsi waduhaha. Demi matahari dan sinar pagi yang terbaik. Baru kemudian wal qamari idza talaha, dan demi bulan yang mengiringinya. Nah, di sini yang didahulukan apa? Matahari. Karena matahari itu adalah sumber dari cahaya kehidupan. Kalau bulan kan dia mengiringi saja. Bulan itu bercahaya karena kena pantulan sinar matahari. Makanya ini didahulukan matahari di sini. Coba bayangkan jamaah. Kalau seandainya nggak ada matahari, nggak ada siang, repot kita, beku kita. Betul jamaah? Jadi adanya matahari ini adalah menjadi kebutuhan yang sangat pokok untuk semua umat manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Dengan matahari semua bergembira, semuanya senang. Ya kan? Lihat itu ibu-ibu ketika punya bayi baru lahir, pagi-pagi dia mengeluarkan anaknya untuk apa? Berjemur. Supaya apa? Mendapatkan cahaya matahari. Bahaya kalau nggak ada cahaya matahari, nanti tulangnya nggak akan pernah keras itu. Nggak kerukuran jadinya bengkok dan lain-lain.
Nah, dengan adanya cahaya matahari itu akan menambah semangat dalam kehidupan, ya kan? Menambah tenaga, ya kan, memperbaiki tulang-tulang kita karena matahari itu memiliki vitamin D, ya, untuk memperbaiki tulang-tulang kita. Kita yang sudah tua ini tetap kita berusaha untuk apa? Berjemur, nggak apa-apa, bagus. Pagi-pagi kita berjemur tuh, sebelum jam 10, jam 9, jam 8 kita berjemur. Itu bagus sekali, mana-mana setengah jam, ya, mana-mana 20 menit, ya. Supaya apa? Supaya kita selalu hangat badan kita. Ya, semangat hidup kita. Lihat tuh orang bule-bule tuh. Saking senangnya di Indonesia, mereka telanjang bulat itu di pantai. Karena di negaranya nggak ada matahari. Matahari cuma sebentar, 2 jam, hilang lagi. Dingin di sana udaranya. Makanya ketika mereka ke Indonesia, senang dia. Seperti di surga. Kata kita dia telanjang, pakai celana dalam doang, nggak sopan, kata kita. Kalau menurut mereka itulah bentuk kegembiraannya. Dia ingin memanaskan badan-badannya yang selama ini kekurangan cahaya matahari. Jangan sampai cahaya matahari ini dimanfaatkan oleh orang luar. Sementara kita malas untuk berjemur. Ya, kita berusaha berjemur. Ya, supaya kita mendapatkan kesehatan, stamina dalam tubuh kita sehingga kita kuat dalam menjalani kehidupan. Nah, demikian. Allah Ta'ala mendahulukan golongan kanan mendapatkan kebaikan dan kemuliaan, masuk surga penuh kenikmatan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kan di surah Al-Waqiah yang sering kita baca itu disebutkan dengan golongan kanan. Ada juga golongan kiri. Ya. Ashabul yamin, golongan kanan. Ashabus shimal, golongan kiri. Golongan kanan itu adalah golongan para penghuni surga yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ketika mereka menerima catatan amal kebaikan, mereka akan mengambilnya dengan tangan kanan. Ya, dan Allah senang, Allah ridha dengan hal ini. Nah, golongan kiri itu, ya, mereka menerima catatan amal keburukannya dengan tangan kiri, dan itulah seburuk-buruknya keadaan. Pertanda mereka itu akan dihinakan dalam neraka, diazab. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kita ini alhamdulillah termasuk golongan kanan. Ashabul yamin, kita ini golongan kanan yang insyaallah di surga nanti kita dimuliakan. Kita diutamakan oleh Allah dan Rasulnya sehingga kelak kita mendapatkan tempat terindah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala mendahulukan perempuan dalam perzinahan karena lebih banyak melakukan dari lelaki dalam kehidupan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ini disebutkan dalam surah An-Nur ayat yang kedua. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu mi'ata jaldah. Ya. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka cambuklah 100 kali cambukan. Nah, di sini yang didahulukan perempuan. Ini menunjukkan apa? Perempuan lebih banyak berzina daripada laki-laki. Kenapa dikatakan demikian? Sebenarnya perilaku zina ini tergantung perempuannya.
Kalau perempuannya pakainya minim, pakaiannya minim, ya pakaiannya yang serba menarik gejolak nafsu laki-laki, ya nggak ada laki-laki yang kuat ya, nggak ada. Ya, makanya sebagai perempuan ini mesti menutup aurat, pakai busana muslimah yang terbaik, sehingga kami laki-laki ini ya terselamatkan, ya tidak tergoda oleh perempuan. Ya, namanya kita laki-laki kan, ya kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, naudzubillah, bisa saja ya terpengaruh oleh penampilan perempuan yang serba seksi itu. Ya kan, laki-laki mana yang tahan kalau perempuan berpenampilan serba mini seperti itu? Semuanya kelihatan, ya enggak? Makanya Islam sangat menjaga ini, karena sumber perzinahan itu kebanyakan dilakukan karena dari perempuan. Allah yang mengatakan ini. Ya. Kalau ada yang berzina, hukumannya apa? Dicambuk 100 kali. Nah, kalau dia sudah menikah, kemudian selingkuh dan berzina, hukumannya apa? Dirajam, dilempar batu sampai mati. Ya demikianlah sangat kerasnya hukuman bagi orang-orang yang berzina. Nah, makanya saking bahayanya namanya zina ini sampai Allah memberikan tindakan pencegahan preventif. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Ya, bisa dengan ucapan, rayuan, penampilan yang tidak sopan, ya kan, pakaian-pakaian mini ini bisa mengundang perzinahan yang besar nanti. Nah, oleh karena itu alhamdulillah ya, kita di sini ibu-ibu kita alhamdulillah rapi-rapi, sopan-sopan. Bagi bapak ibu yang punya anak perempuan, dilatih dari kecil. Ya, dari sejak kecil kita latih anak perempuan itu agar mereka menggunakan busana muslimah, sehingga sampai besar nanti, sampai dewasa nanti mereka terbiasa dengan pakaian muslimah itu, sehingga mereka bisa mencegah diri dari perilaku-perilaku zina. Karena sumber zina itu ya kebanyakan dari perempuan, karena tidak bisa menjaga auratnya, tidak bisa menjaga ucapannya, tidak bisa menjaga sikapnya, yang menyebabkan terjadinya perzinahan. Kita ucapkan na'udzubillahi min dzalik. Terakhir, Allah Ta'ala mendahulukan lelaki dalam pencurian karena lebih banyak melakukan daripada kaum perempuan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nah, ini terbalik. Kalau zina itu lebih banyak dilakukan oleh perempuan. Kalau mencuri itu lebih banyak dilakukan oleh laki-laki. Wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, ini berat hukumannya. Maka potonglah tangannya. Kalau seandainya hukum Islam diterapkan di Indonesia, wah mungkin ngeri ya, takut. Karena hukumannya berat sekali. Dia akan dipotong tangannya, karena yang berbuat mencuri kan tangannya. Maka tangannya akan dipotong supaya dia apa? Supaya dia jera. Begitu. Di hukum negara Islam begitu. Siapapun yang mencuri, laki-laki atau perempuan, hukumannya adalah potong tangan. Nah, di sini disebutkan yang terbanyak melakukan pencurian adalah laki-laki. Karena laki-laki itu kebutuhannya banyak, kebutuhannya besar. Dia harus menghidupi istrinya, anak-anaknya, ya kan? Dia butuh ini, butuh itu, banyak kebutuhannya. Sehingga laki-laki yang kurang iman, ya bisa jadi menempuh segala cara untuk mencuri, ya untuk korupsi, mengambil yang bukan haknya. Ya, oleh karena itu kita ini para lelaki semoga kita
diberikan kecukupan oleh Allah, diberikan rezeki sehingga kita tidak terpikir untuk mencuri, dan jangan sampai mencuri ini tindakan kriminal. Ya, di negara kita pun kalau ada yang mencuri bisa kena penjara. Kalau di hukum Islam orang yang mencuri akan dipotong tangannya. Mungkin satu saat bisa jadi ini diterapkan di Indonesia. Karena negara kita kan menganut Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau umpamanya anggota dewan kita sepakat untuk menerapkan hukum Islam bagi para pencuri dengan memotong tangannya, bisa jadi terjadi. Karena hukum-hukum yang lain juga sudah diterapkan di Indonesia. Hukum zakat sudah dikelola oleh pemerintah, ya kan? Hukum wakaf, ya kan? Termasuk perbankan, hukum ekonomi itu dari Islam ngambilnya. Satu saat bisa jadi ini untuk mencegah tindakan pencurian dan korupsi di Indonesia. Bisa jadi nanti para anggota dewan kita di sana yang terhormat bersepakat untuk menerapkan hukum Islam, namanya potong tangan bagi para pencuri demi mencegah ya kejahatan untuk menyelamatkan aset-aset negara. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan membawa berkah dan manfaat untuk kita dan keluarga kita serta lingkungan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita ucapkan syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.